ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Fadlul Islam tentang keutamaan Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau membawa bab dengan bab qaulullahi ta'ala atau babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang dengan hanif, yang merupakan fitrah Allah yang telah Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa qaulihi ta'ala, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun mewasiatkan dengan kalimat Islam kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan kalimat Islam kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-sekali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Para ulama ketika membahas tentang pembahasan bab ini, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya maksud dari bab ini yaitu tentang keutamaan Islam yang murni, yang berada di atas fitrah, yang tidak dirubah-rubah. Yang di mana Islam yang murni tersebut sesuai dengan fitrah, kemudian itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim, dan itu merupakan millahnya Ibrahim alaihissalam, dan juga diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Itulah Islam yang di atas tauhid, yang tidak dirubah-rubah, yang sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia. Nah, barang siapa yang berislam dengan Islam yang murni, yang sesuai dengan fitrah, maka dia akan mendapatkan keutamaan, ya. Sebagaimana akan datang penjelasannya, bahwasanya orang-orang yang menjalankan Islam sesuai dengan fitrahnya, tidak merubah-rubahnya, maka mereka akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, ketika manusia dalam kondisi kepayahan dan kepanasan di bawah terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil, ya, sementara keringat bercucuran, panas terik, haus yang memuncak, maka orang-orang yang berada di atas Islam yang benar akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka akan minum dari telaga tersebut. Yang barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan kehausan setelah itu. Adapun orang-orang yang merubah Islam tidak sesuai dengan fitrah, ya, menambah-nambahinya, merubah-rubahnya, mencampurinya dengan kesyirikan atau dengan kebid'ahan, ya, tidak sesuai dengan Islam yang awal, maka mereka akan terhalangi dari kenikmatan tersebut. Ketika mereka hendak mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terusir atau diusir sehingga tidak bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya kenapa demikian, kenapa mereka terhalangi, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad ahdatsu ba'daka hadatsan, sungguhnya mereka telah melakukan hadas, itu bid'ah, suatu yang baru setelah kepergianmu. Dalam riwayat yang lain, innahum qad ghayyaru wa baddalu, sungguhnya mereka telah merubah dan mengganti ajaranmu setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, mereka murtad setelah wafatmu. Ini maksud dari pembahasan bab ini, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk ketika berislam, Islam yang benar, yang sesuai dengan peletakan pertamanya, yaitu yang di atas tauhid.